Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julhamdani, calon guru penggerak angkatan 11. Dalam video ini saya akan menguraikan contoh tugas CGP, demonstrasi kontekstual modul 11. Adapun ide gagasan sesuai dengan pendapat filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dalam mencapai suatu cita-cita, pendidikan sebagai pondasi utama adalah benih-benih yang akan berkembang. Dalam hal ini dimaksud adalah peserta didik, yang mana guru diibaratkan seperti petani atau tukang kebun sayur. Jadi di dalam kontekstualnya, persemaian dan benih-benih adalah dua kalimat yang termasuk di dalam bidang pertanian. Persemaian mengandung arti menanam bibit-bibit tanaman. Bagaimana kalau kita kaitkan di dalam bidang pendidikan? Kalimat persemaian dan benih-benih sesuai pendapat Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapa petaninya dan siapa benih-benihnya? Yang menjadi petani yang pasti adalah seorang guru dan benih-benihnya itu adalah seorang siswa. Maka yang harus dilakukan petani untuk langkah ke depan ialah mencari tempat untuk bercocok tanam. Kemudian mencari bibit-bibit yang unggul, memupuk serta merawatnya. Begitu juga dengan guru. Seorang guru harus dapat menciptakan tujuan pembelajaran yang sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat anak yang dimiliki untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. Dan adapun tantangan yang akan kita hadapi ialah karakter setiap anak-anak itu berbeda sehingga kita perlu untuk menyesuaikan. Dan solusinya adalah kita selaku seorang guru harus dapat mengetahui karakter-karakter anak untuk kita sesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. 2. Pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, pikiran, serta tumbuh anak. Budi pekerti merupakan dasar atau nilai-nilai karakter yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan bagi perkembangan tumbuh anak untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi di dalam kontekstual, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodrat yang unik. Tidak mungkin pendidik dapat mengubah padi menjadi jagung. Jadi seorang pendidik bukan hanya saja mengajarkan pembelajaran, tetapi dapat menciptakan kemampuan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, sehingga pendidik dapat berperan membantu murid memahami kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Adapun tantangannya ialah bahwasanya perilaku atau budi pekerti setiap anak-anak itu berbeda sehingga perlu untuk menyesuaikan. Jadi solusinya ialah kita sebagai seorang guru harus dapat memberikan contoh, mengarahkan, menuntun agar kiranya anak-anak dapat menunjukkan budi pekerti yang luhur untuk diterapkan di dalam kehidupannya. 3. Mengarahkan segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak
agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Proses menuntun dapat dilakukan dengan menerapkan trisentra pendidikan, yaitu ingarso sang tulodo ing madya mangunkarso tut uri handayani. Di sini secara kontekstual, seorang pendidik adalah sebagai sumber energi yang baik untuk anak-anaknya. Karena setiap anak memiliki energi masing-masing. Jika energi yang ditransfer oleh pendidik yang positif, maka yang diterima bagi seorang anak juga adalah suatu hal yang positif. Sama seperti seorang petani. Baik dan buruknya tanaman yang akan ditanam bagi seorang petani itu adalah sesuai dengan kelakuan dari petani tersebut. Jadi, selama proses menuntun anak itu, kita harus memberikan kebebasan kepada mereka. Namun di samping kita sebagai seorang pendidik harus memberikan arahan dan tuntunan agar tidak membahayakan diri mereka masing-masing. Jadi tantangannya itu ialah bahwasanya kodrat anak yang dimiliki itu tingkah lakunya itu berbeda-beda. Jadi solusinya adalah kita sebagai seorang guru harus menuntun dan mengarahkan serta dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. 4. Pendidikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Pendidik dapat menggali potensi siswa baik secara akademik maupun non-akademik, serta membantu siswa menempatkan diri sesuai dengan bakat dan minat. Jadi secara kontekstual, kodrat alam dan kodrat zaman harus sesuai di dalam lingkungan pendidikan. Dalam arti seorang pendidik harus mengetahui potensi tingkah laku yang dimiliki oleh seorang anak, kemudian memberikan contoh yang baik, mengarahkan kepada perbuatan budi pekerti yang luhur, agar kiranya mereka dapat menerapkan di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kodrat zaman yang sampai saat ini perkembangan di dunia pendidikan cukup sangat cepat dan sangat berkembang. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mempunyai ilmu kompetensi yang dapat mengarahkan kepada anak agar kita jangan ketinggalan zaman, khususnya dalam ilmu teknologi. Oleh karena itu, pendidik bukan hanya saja menciptakan anak itu cerdas dalam secara akademik, tetapi seorang pendidik juga dapat membuat anak, mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Seperti memberikan kebebasan untuk berinovasi, memberikan kebebasan untuk berkarya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Tantangannya adalah kalau seorang anak tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat, maka anak-anak ini akan ketinggalan. Oleh karena itu solusinya kita sebagai pendidik harus mempunyai kemampuan yang sangat tinggi untuk terus belajar, khususnya di perkembangan zaman saat ini agar kita jangan ketinggalan.